Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, mungkin malam untuk teman-teman. Kembali lagi berjumpa dengan saya Abdullah Amali. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas saya di mata kuliah praktikum pengembangan aplikasi mobile gitu. Kebetulan sekarang saya akan sedikit membahas tugas di pertemuan keempat atau materi keempat, yaitu tentang testing dan debugging. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan gitu ya, yang ada di modul gitu. Apa sih itu debugging gitu ya? Debugging atau debug merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mencari dan memperbaiki error yang tidak diharapkan muncul pada aplikasi atau sistem, atau termasuk perilaku yang tidak diinginkan dari sebuah aplikasi. Nah, di sini saya seperti namanya pengembangan aplikasi mobile gitu. Kita akan sedikit membahas atau mengulik terkait aplikasi yang bergerak atau yang berbasis mobile atau handphone gitu ya, mungkin zaman kita sekarang. Di sini saya menggunakan Android Studio dan khusus untuk materi ini gitu ya, Android Studio sendiri udah punya fitur untuk debug sendiri gitu ya, yang tujuan itu untuk mengidentifikasi problem, juga mencari di mana letak masalahnya gitu biasanya. Ya, salah satu editor yang oke lah buat menjalankan atau membuat program berbasis mobile gitu ya. Nah, untuk modul kali ini gitu ya, kebetulan saya pun diberikan eh, project atau modul project yang udah ada dari Google gitu, yakni tentang simple kalkulator. Nanti saya akan sertakan link GitHub-nya biar teman-teman pun nanti bisa mencoba mungkin di rumah. Nah, nanti teman-teman ya tinggal download aja di sini ya, bisa pakai HTTP atau GitHub CLI atau enggak langsung aja download zip gitu ya. Biar semuanya ke-download. Cuman sekarang spesifik akan membahas di project simple kalkulator gitu ya. Mungkin langsung aja ya kita buka. Oh, mungkin teman-teman bisa dilihat ya di sini sebelum. Ini tuh project yang udah ada dari 5 tahun lalu. Yang mungkin ya berarti kita bisa simpulkan bahwa ini tuh project lawas yang mungkin harus di compatible ulang buat versi Gradle-nya atau versi dari eh, Android Studio milik teman-teman gitu ya. Ada dua cara gitu ya, entah nanti teman-teman milih buat si ini projectnya tuh dibuat kompatibel sama versi Android Studio-nya teman-teman atau Gradle-nya teman-teman, atau ngebuat versi Gradle-nya teman-teman atau Android Studio-nya teman-teman tuh disesuaikan sama si projectnya. Untuk saya kebetulan saya memilih opsi kedua, yaitu membuat Android Studio saya compatible atau disesuaikan kembali untuk projectnya, bukan projectnya yang disesuaikan untuk Android Studio saya. Ya mungkin nanti teman-teman setelah diinstal, diekstrak gitu ya, nanti salah satu caranya ya teman-teman masuk ke setting aja. Ini khusus buat teman-teman yang menggunakan opsi kedua gitu, yang membuat si Android Studio-nya disesuaikan sama si project-nya, bukan si project yang disesuaikan sama si Android Studio. Jadi di sini teman-teman masuk ke menu Build Execution Deployment, terus diklik yang ini tanda panahnya, diklik, masuk ke Build Tools, Build Tools-nya dimasukin. Nah, nanti ada pilihan Gradle. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ya. Karena saya punyanya JDK-nya juga, saya kemudian pakai JDK yang lawas juga. Jadi saya pakainya Corretto 1.8 gitu ya. Ya mungkin teman-teman pengen disesuaikan juga nggak apa-apa, nanti udah dipilih ya tinggal di-apply. Kalau saya kan udah ya kebetulan, jadi ya nanti teman-teman apply, nanti akan mendownload sendiri tuh kebutuhannya. Dan nanti awal-awal tuh ini pasti teman-teman nggak, maksudnya belum bisa jalan ya di sini pun, nanti teh foldernya biasanya warnanya oranye. Nanti teman-teman bisa setting Gradle-nya di bagian sini, Gradle Script. Sini ada dua kan, ada Build Apps ini sama Gradle Simple Simple Cloud-nya gitu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman pilih opsi pertama tuh settingnya di sini. Maksudnya menyesuaikan project terhadap Android Studio teman-teman atau ya Gradle teman-teman. Tapi karena saya memilih opsi kedua, di mana saya
ada studio saya atau Gradle saya disesuaikan dengan project, maka teman-teman setelah tadi mengunduh JDK yang 1.8 yang Korto tadi, di sini setting teman-teman tuh tinggal setting di bagian app-nya doang. Di sini kalau pada awalnya tuh di sini tuh bawaan awalnya tuh sekitar 20-an lah. Se API atau si SDK versinya tuh 20-an. Nah, saya ini update ke 30 karena menyesuaikan dengan kebutuhan device saya. Kebetulan saya pakai ini ya, Xiaomi. Di sini udah pakai Android 13, yang artinya tuh API-nya sekitar 33 kalau nggak salah. Ya, betul ya, 33. Nah, di sini kalau teman-teman nggak tahu gitu ya, ini saya sebelum lebih lanjut, saya akan sedikit sharing API level gitu ya. Nah, di sini tuh saya pakai tiramisu ya. Tiramisu itu levelnya 33. Terus buat device saya sendiri ya. Cuman saya di sini bikin si programnya compatible buat apa sih? Diperuntukkan untuk API 30 atau Android 11 di mana yaitu Android Red Velvet. Dan di sini kalau teman-teman perhatiin ada bagian target mah tadi ya, tujuan ini dibuat gitu ya. Purpose-nya buat Android berapa. Nah, di sini ada minimal SDK version. Nah, saya memilih 24. 24 tuh Android. Nah, ini Android Nougat Nougat seri pertama gitu ya. Itu minimal SDK-nya. Jadi kalau di bawah Nougat misalnya Lollipop, KitKat apalagi gitu ya, pasti nggak akan bisa ngeran si aplikasi ini gitu. Kalau di settingan saya. Nanti teman-teman bisa setting sendiri biar misalnya sampai seri jelly bean atau bahkan ice cream sandwich ya tinggal diganti aja minimal JDK-nya gitu ya. Jadi kalau udah di gini tinggal di ini teman-teman kalau udah beres setting tinggal ada sync project. Nah, ini diklik aja nanti biarin si Android Studio kerja sendiri otomatis buat nyesuaiin Gradle-nya biar sesuai sama projectnya gitu ya. Kalau udah nanti tuh tinggal run aja. Kenapa saya nggak dicobainnya kebetulan device yang saya miliki gitu ya kurang mumpuni jadi agak lama gitu. Jadi saya akan tunjukin ke teman-teman aja hasilnya gitu ya. Nah, ini di sini di handphone saya. Nah, ini coba kita run aplikasinya ya. Ya, sukses ya teman-teman. Ini aplikasinya jalan biar tampilnya lebih enak. Kita perbesar. Ya. Ini aplikasinya tereksekut ya. Kita coba testing. Misal angka pertama ini kalkulator ya. Berarti angka 25 aja. Angka keduanya 2. Nah, ini ada 4 fungsi ya. Ada add, sub, div, sama move. Mungkin teman-teman udah ada yang bisa nge-suggest itu fungsi dari tiap eh, tombol di sini. Atau mungkin ada yang belum. Nah, di sini ada add. Add itu untuk menambahkan. Jadi 25 tambah 2 ya, hasilnya 27 betul. Sub itu untuk mengurangi, 25 dikurangi 2 itu 23 dan sorry, ada div itu pembagian, jadi 25 dibagi 2 hasilnya betul 12,5 dan mul itu perkalian, 25 dikali 2 hasilnya 50. Nah, sekarang karena udah tahu ya bahwa aplikasinya itu berjalan lancar, kita coba masuk ke main activity kita di modul 4 yaitu debugging dan testing. Nah, kita debugging. Cara ngedebug tuh gimana sih? Nah, kebetulan di Android Studio itu udah ada.
fitur sendiri gitu ya. Nah, ini ada nih bagian debug apps. Caranya gimana sih buat ngedebug gitu ya. Ini kebanyakan. Nah, cara ngedebug teman-teman tinggal masuk ke di main activity. Nah, teman-teman pilih pilih apa sih eh, fitur-fitur apa atau bagian mana yang pengen teman-teman periksa gitu ya. Kan tadi debug itu buat memeriksa kesalahan atau ada sistem yang error yang kemungkinan kedepannya akan merusak atau mengurangi esensi dari si program gitu ya. Nah, di sini operan one dan operan two kenapa saya centang gitu ya. Ini asalnya kosong nih. Kenapa saya centang ya? Karena di sini salah satu main activity main komponennya ya operan satu sama operan dua, di mana tadi inputan angka pertama dan inputan angka kedua tuh diinisialisasikan sama ini operan one dan operan two. Kalau teman-teman itu kan operan dan operan juga gitu. Kayak gitu ya. Terus di sini kita coba eh, mau kita pakai fungsi mana ya? Yang null aja deh. Null itu tadi itu perkalian ya. Kita centang, dah, maka kita coba debug. Nah, di sini ya, kita coba masukin angka 5 buat operan pertamanya dan angka 6. Sorry. Nah, lanjutin ya. Di sini ada terlihat setelah kita pilih order move, kita coba lihat betul di sini operan one terbaca ya, kita input 5. Kita input 5, dilanjutkan operan two, operan two-nya betul kita memasukkan angka 6 ya. Dilanjutkan dengan hasil. Coba. Nah, di sini ya sudah kelihatan karena kita ngeceknya pembagian, sorry, multi pembagian. Nah, di sini 5 dibagi 6 tuh kan sorry, perkalian 5 dikali 6 tuh kan 30 ya. Di sini betul hasilnya 30. Jadi telah terbukti bahwa eh, logik yang kita pakai buat si aplikasi ini teh sudah benar gitu. Itu buat bagian debug ya. Mungkin kita lanjut di bagian testing. Nah, untuk testing kita masuk ke di sini ada kalkulator test. Nah, kebetulan di sebenarnya kan dia project sudah ada Gradle buat test gitu ya, udah ada folder buat testing dan di project ini yang dari Google ini udah ada juga eh, disediain file buat testing. Nah, kita buka ya. Nah, tes. Kalau teman-teman lihat by test kalau awalan gitu ya, pasti tesnya cuma ada ini doang, bagian add to number yang ini kalau dari si Google-nya. Nah, sisanya ini ada kurang lebih 6 tambahan testing itu dari si modul. Nah, dari modul tuh disediain testing tambahan. Apakah sudah sesuai atau belum gitu ya? Logic yang dipakai di aplikasi ini teh. Nah, cara testing tuh gimana sih? Nah, ini kita contoh nih. Ini kan pasti teman-teman awalnya kayak gini nih. Kayak cuman ada si ini doang add to number. Kita coba run aja langsung.
lihat apakah dia itu true, itu ya true itu pass atau false gitu ya, failure atau valid. Nah, tesnya pass atau tesnya berhasil. Karena jika teman-teman perhatikan di sini, di metode public void add to number itu ada inisialisasi result gitu ya, result dari kalkulator add. Add itu kan penjumlahan. Nah, di sini di sini kan ada dua angka ya. Angka pertama itu untuk tadi bagian angka pertama dan yang di belakangnya untuk bagian angka kedua, atau tadi tuh di main activity kita sebut sebagai operan, untuk bagian operan. Nah, jadi angka pertama itu sebelum koma itu sebagai operan satu dan angka kedua sebagai operan dua. Terus ini D itu buat apa sih? D itu inisialisasi variabelnya, karena di sini kita kebetulan menggunakan menggunakan fungsi double. Jadi di sini inisialisasinya sebagai D. Jika kita eh, berkaca lagi di kalkulator, di si kalkulator add. Nah, add itu tuh buat penjumlahan. Nah, jadi satu ditambah satu ya hasilnya betul dua. Jika kita ganti nih, misalnya di susunan logik gitu ya, kita ganti jadi angka 4. Yang harusnya kan hasil utamanya tadi dua ya. Kita di sini salah gitu ya, entah typo atau ya kan tidak mungkin ya satu tambah satu hasilnya 4 gitu ya. Ini anggap aja ini typo. Coba kita run lagi. Apakah harusnya sih bakal fail atau gagal ya? Karena sudah maksudnya logik dasar pun kita udah tahu ya. Ini sederhana gitu, satu tambah satu ya hasilnya dua. Komputer pun pasti akan menghasilkan jawaban dua. Makanya harusnya ini hasilnya fail gitu ya. Karena jawabannya tidak benar tuh. Tesnya fail. Karena kita di sini expect itu maksudnya kita tuh meyakinkan bahwa hasilnya tuh hasilnya 4. Padahal seharusnya hasilnya dua gitu. Ini dua tuh hasil dari perhitungan si komputer gitu. Kita hasilnya dua lagi. Kita balik lagi ke dua. Terus ini gimana nih kalau misalnya kita udah punya banyak kayak gini nih. Ini kan lebih dari satu nih. Kalau satu-satu juga kayaknya ribet ya. Kalau nanti karena itulah makanya kita simpan dalam satu unit lagi di sebuah kelas itu namanya publikas kalkulator tes. Ini kan di dalam ya. Jadi kalian tinggal run aja semuanya di sini gitu. Ini bakal keren semua dari yang ada di dalam. Kebetulan ini ada kurang lebih 7 tes. Maksudnya, nah ini buat ngetes logik dari si aplikasi kalkulatornya gitu ya. Tuh, di sini 7 of 7 itu pass atau berhasil atau benar. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tadi kayak satu tambah satu karena minum pakai add jadi ditambah ya betul hasilnya dua. Terus di sini ada two number negatif. Tetap pakai add, berarti ini kita lagi tetap ngebahas fungsi penjumlahan. Di sini ada minus satu buat operan satu dan dua untuk operan dua. Jika ditambahkan ya betul hasilnya satu. Jadi negatif satu ditambah dua ya hasilnya satu. Maksudnya ada sub to number gitu. Sub to number ya berarti pengurangan ya. Sub to jadi satu dikurang satu ya nol betul. Di sini juga ada sub with negative result gitu ya. Di sini ada pengurangan dengan hasilnya negatif. Ya tadi kayak di sini operan satu ya angkanya satu, operan duanya 17 ya. Satu dikurang 17 ya minus 16 itu betul, true gitu ya. Di sini ada multi number, yaitu perkalian. Di sini 32 dikali 2 64 betul. Selanjutnya ada div yaitu pembagian, 32 dibagi 2 16 itu juga true. Dan 32 dibagi 0 atau jadi positif infinity gitu ya. Kalau tadi teman-teman perhatiin pun kalau misalnya pass gitu fail atau gagal tuh di sininya nggak akan centang tapi jadi kali. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya jelaskan mengenai si modul 4 ini gitu ya. Saya harap mungkin teman-teman bisa sedikit paham ataupun bisa ingin mencoba ya silahkan. Nanti saya akan sertakan link modulnya, link GitHub-nya buat proyeknya nanti biar teman-teman bisa ngambil serta mungkin
link salah satu video teman saya yang bisa membantu teman-teman gitu, yang mungkin teman saya ini tuh lebih rinci dalam menjelaskan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.